Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memusatkan perhatian ke upaya mitigasi dan konservasi hutan karena bumi Khatulistiwa adalah bagian penting dari paru-paru dunia, apalagi hutan primer di Kalbar terus menyusut. Dalam rentang 2002 hingga 2020 saja, berdasarkan data Global Forest Watch, penyusutan ini mencapai 1,25 juta hektar dari total 6,88 hektar hutan primer. Hingga tahun 2021 ini, hutan primer di Kalbar tersisa hanya 47% dari total luas 114,9 juta hektar luas wilayah bumi Khatulistiwa. Pada 2020, Kalbar kehilangan 32.000 hektar hutan primer atau setara dengan 23 juta ton emisi CO2. Keprihatinan ini juga diakui oleh Gubernur Kalbar, Sutarmiji, dalam sambutannya pada pembukaan International Seminar and Conference on Climate and Sustainable Development yang digelar oleh Sekolah Kajian Strategi Global atau SKSG Universitas Indonesia bekerjasama dengan Pemprov Kalbar serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK yang bertempat di Ibis Hotel, Pontianak, Ibu Kota Kalbar, Rabu 23 Maret 2022. Menyusutnya luas hutan primer telah ikut memicu perubahan iklim sehingga pemerintah Provinsi Kalbar terus melakukan berbagai upaya pelestarian hutan di bumi Khatulistiwa. Dunia diributkan tentang hal ini, yaitu perubahan iklim. Dan kita, Indonesia, setelah Amazon, Brazil, maka Indonesia menjadi andalan dunia. Menurut Sutarmiji, berbagai upaya konservasi hutan akan terus digalakan pihaknya bersama semua stakeholders. Kesalahan-kesalahan manajemen lingkungan pada waktu itu, pada waktu masa lalu, harusnya tak terulang sekarang. Makanya saya kemarin lapor ke Presiden, dan maka banyak sekali izin-izin dan ATE yang dicabut. Ya. Karena itu semuanya ya bukan untuk kepentingan jangka panjang. Sementara itu, sederet pembicara utama bergantian tampil baik secara langsung maupun secara daring, di antaranya Saleh Husin, Ketua MWA Universitas Indonesia, dan juga mantan Menteri Perindustrian Profesor Dr. Indro Yono Susilo. Juga tampil mantan Menko Maritim dan Investasi Profesor Dr. Jatna Supriyatna, pakar perubahan iklim Universitas Indonesia Profesor Miroslav Madja, dan Rektor Universitas Negeri Tanjung Pura Profesor Dr. Haji Garuda Wiko, Sarjana Hukum, Master of Science. Seminar ini juga melibatkan para mahasiswa S2 dan S3 baik dari kampus UI, Universitas Negeri Tanjung Pura, Pontianak, akademisi, dan peneliti lainnya. Para peserta yang mengirimkan makalahnya juga akan dimuat dalam buku proceeding dan jurnal ilmiah. Seminar ini dibuka oleh Menteri LHK Dr. Insinyur Siti Nurbaya yang diwakili oleh Insinyur Laksmi Dewanti, MA, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim LHK. Dalam sambutannya, Dirjen Laksmi menegaskan antara lain mengenai pentingnya berbagai upaya mitigasi lingkungan menyusul kian parahnya dampak kerusakan hutan secara global yang notabene merupakan paru-paru dunia. Menurutnya, hasil konferensi perubahan iklim pada akhir 2021 di Glasgow, Skotlandia, mendesak semua negara untuk melakukan aksi kolektif guna mempercepat upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Indonesia sendiri sudah berkomitmen untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca atau disingkat GRK sebesar 41% pada 2030 dengan dukungan internasional. Selain itu, Indonesia juga sudah mendaftarkan dokumen Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience pada 2050. Dalam seminar itu, bisa disimpulkan bahwa berbagai mitigasi dalam mengendalikan perubahan iklim harus dilakukan secara konsisten. Harus pula dilibatkan semua stakeholders, mulai dari pembuat kebijakan, pelaku usaha, hingga masyarakat di tingkat tapak. Hal ini karena berbagai dampak untuk kepentingan umat manusia sudah dan akan terasa secara global akibat perubahan iklim. Di antaranya, kemunculan pandemi COVID-19 sejak 2 tahun silam yang tidak lepas dari kerusakan lingkungan. Pun tidak kalah pentingnya bahwa perubahan iklim akan mengganggu pasokan pangan di muka bumi sehingga mengacaukan musim tanam atau terjadinya bencana alam semisal banjir yang merusak pula lahan-lahan pertanian.
banjir bandang yang melanda Kabupaten Sintang belum lama ini adalah contoh yang nyata. Masalah climate change ini kan tidak hanya persoalan-persoalan yang terkait dengan hutan ya dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah penegakan hukum. Nah, itu yang mungkin nanti bisa kita, bagaimana caranya kita di Kalbar ini mengoptimalkan semuanya. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI, Indroyono Susilo, menyatakan komitmen seluruh anggotanya untuk mendukung tercapainya komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi GRK dengan menerapkan multi usaha kehutanan. Kaitannya itu, Profesor Miroslav Madja dari University of Bologna, Itali, menyatakan tentang pentingnya demokrasi dalam pengendalian perubahan iklim. Menurutnya, demokrasi bisa memastikan terpilihnya pemerintah yang berkomitmen pada pengendalian perubahan iklim. Profesor Jatna Supriyatna dari Research Center for Climate Change Universitas Indonesia mengingatkan bahwa perubahan iklim saat ini adalah salah satu isu yang paling besar di dunia karena dampaknya yang luas bagi masyarakat global. Kenaikan suhu sebanyak 2 derajat Celcius misalnya akan menghilangkan hutan, sumber pangan, dan perikanan. Hei, sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita.